Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jonathan Aditya Ramadan dengan NPM 19706516060. Mata kuliah Sistem Operasi kelas R02. Di video ini saya akan menjelaskan materi 6, proses dan tentang proses dan treat. Kita langsung next. Proses berisi instruksi dan data, program counter dan sebuah register pemroses, dan stack berisi data sementara. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dijadwalkan sistem operasi. Hal-hal yang berkaitan dengan proses ada 3, yaitu yang pertama, multiprogramming. Manajemen banyak proses pada suatu pemroses. Contoh, komputer pribadi bersifat workstation, artinya sistem pemroses tunggal yang dapat menjalankan banyak program atau teks seperti MS Windows 3.0, MS Windows NT, atau OS 2 dengan Macintosh System 7. Program yang dijalankan sebenarnya bersifat independen dan one program at any instant atau satu program pada satu saat. Yang kedua, multiprocessing. Manajemen banyak proses dalam satu komputer. Contoh pada sistem operasi Microsoft Windows NT, Unix, Linux telah menyediakan fasilitas multiprocessing. Yang ketiga, distributed processing. Manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar. Kebutuhan utama mengendali proses. Yang pertama, saling melanjutkan atau interleave, bertujuan untuk memaksimumkan penggunaan pemroses sampai memberi waktu tanggap. Yang kedua, mengikuti kebijaksanaan tertentu. Sistem operasi harus mengalokasikan sumber daya pemroses mengikuti kebijaksanaan yang sudah ditentukan sehingga menghindari deadlock. Yang ketiga, mendukung komunikasi antar proses pencipta proses. Sistem operasi harus dapat mengetahui stat masing-masing proses dan merekam semua perubahan yang terjadi secara dinamis. Diagram state dasar terdiri dari atas 3 keadaan. Proses akan berada pada satu dari 3 state. Yang pertama adalah ada status running. Running itu adalah pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses. Yang kedua ada ready. Proses siap. Ready itu adalah proses siap dieksekusi, tapi pemroses tidak tersedia untuk eksekusi. Yang ketiga, blocked. Blocked itu adalah proses menunggu kejadian untuk melengkapi tugasnya, seperti seandainya operasi perangkat I/O, tersedianya memori, dan datangnya pesan. PCB, program control block. Sistem operasi memerlukan banyak informasi mengenai proses. Informasi ini berada di PCB. Dalam PCB, informasi ini dibagi 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu adalah informasi identifikasi proses. Identifikasi berkaitan dengan proses yang unik. Identifier numerik meliputi proses itu sendiri, siapa proses yang menciptakan hal dan yang memakai. 2. Informasi status proses. Berisi register-register pemroses, jumlah dan jenis register tergantung arsitek komputer. Register tersebut terdiri dari yang pertama, register yang terlihat pemakai. Dapat ditunjuk instruksi bahasa assembly untuk proses pemroses. Yang kedua, register pengendali status untuk mengendalikan proses seperti program counter, PSW, dan sebagainya. Yang ketiga, pointer stack untuk parameter atau alamat prosedur memanggil sistem call. Pointer stack posisi paling atas dari stack. Yang ketiga, informasi kendali proses yang terdiri atas 1. Informasi menjatuhkan status untuk fungsi penjadwalan. Status proses ada running, ready, blocked, dan sebagainya. Sedangkan prioritas adalah menunggu, lama proses, dan kejadian adalah identitas kejadian yang ditunggu proses. Struktur data. Satu proses dapat dikaitkan dengan proses lain dalam satu antrian atau ring atau struktur lainnya. Yang ketiga, komunikasi antar proses. Ada beragam flag, beragam sinyal, dan pesan yang diasosiasikan dengan komunikasi antara 2 proses yang terpisah. Yang keempat, ada kewenangan proses. Kewenangan berkaitan dengan memori dan tipe instruksi yang dapat dijalankan. Yang kelima, manajemen memori berisi pointer ke table segment atau page yang menyatakan memori maya proses. Yang keenam, kepemilikan utilisasi sumber daya.
Sumber daya yang dikendalikan harus diberi tanda seperti berkas dibuka, pemakaian proses pemakaian sumber daya yang lainnya. Operasi-operasi terhadap proses antara lain, yang pertama adalah penciptaan proses, create a process. Yang kedua, penghancuran proses, destroy a process. Yang ketiga adalah penundaan proses, suspend a process. Yang keempat adalah pelanjutan kembali atau resume a process. Yang kelima, pengubahan prioritas of process. Yang keenam adalah memblok proses. Yang ketujuh adalah membangunkan proses. Yang kedelapan adalah menjadwalkan proses. Yang kesembilan adalah memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Penciptaan proses melibatkan banyak aktivitas seperti menamai, menyisipkan, dan menentukan prioritas, menciptakan PCB, dan mengalokasikan sumber daya proses. Kejadian-kejadian yang dapat menciptakan proses adalah yang pertama, pada lingkungan batch sebagai tanggapan atas job. Yang kedua, pada lingkungan interaktif, terjadi saat pemakai berusaha log on. Yang ketiga, sebagai tanggapan suatu aplikasi. Yang keempat, adanya penciptaan proses lain atau anak proses. Pada Unix, proses diciptakan sebagai sistem call fork. Diciptakan kopian proses memanggil induk dan yang identik. Pada MS-DOS, sistem call adalah memuat file binar ke memori dan mengeksekusi sebagai anak proses. Pada sistem ini, proses induk dan proses anak tidak berjalan paralel. Alasan-alasan penghancuran proses. Yang pertama, selesainya proses secara normal, yaitu proses telah berjalan secara lengkap. Yang kedua, batas waktu telah terlewati, yaitu proses yang telah melewati batas waktu total telah dispesifikasikan. Yang ketiga, memori tidak tersedia, yaitu keperluan memori lebih banyak daripada yang disediakan sistem. Yang keempat adalah pelanggaran terhadap batas memori, yaitu mencoba mengakses lokasi memori yang tidak diizinkan akses. Yang kelima, terjadi kesalahan karena pelanggaran proteksi, yaitu mencoba menggunakan sumber daya yang tidak diizinkan oleh proses tersebut. Yang keenam, terjadinya kesalahan aritmatika, yaitu mencoba perhitungan terlarang seperti pembagian dengan nol. Yang ketujuh, instruksi tidak benar, yaitu berusaha mengeksekusikan instruksi yang tidak seperti pencabangan atau yang tidak ada di sistemnya. Yang ke-8, terjadi kegagalan I/O, yaitu kesalahan munculnya pada masukan atau keluaran. Yang ke-9, disintervensi oleh sistem operasi adalah atau operator, yaitu karena alasan tertentu operator mengakhiri proses. Implementasi proses. Setiap proses mempunyai state yang perlu diperhatikan oleh sistem informasi yang dicatat dalam tabel. Di sini ada 4 tabel. Yang pertama, tabel informasi manajemen memori untuk menjaga keutuhan memori utama dan sekunder, yang membuat alokasi memori utama dipakai pemroses, alokasi memori sekunder yang terpakai, atribut segmen dan sekunder, dan informasi lain yang digunakan untuk pengelolaan memori. Selanjutnya, kedua, tabel informasi manajemen masukan atau keluaran, mengelola perangkat I/O dan mengetahui statusnya dan lokasi utama yang digunakan transfer data. Yang ketiga, tabel informasi, berisi informasi eksistensi file, lokasi pada memori sekunder, statusnya, dan informasi lainnya. Yang keempat, tabel proses, mengolah informasi proses di sistem operasi, lokasi memori, status, dan atribut lainnya. Demikian presentasi materi 6 tentang proses dan treat dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang sulit untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.